Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, kita jumpa lagi di channel Salman Al-Farisi. Nah, pada kesempatan ini saya akan lanjutkan cerita saya mengenai pertemuan saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keenam kalinya. Tapi seperti biasa, saudara-saudaraku semua, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe video ini, bantu share, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, dalam kisah yang akan saya ceritakan ini tentang pertemuanku dengan Rasulullah yang keenam kalinya. Jadi kisahnya begini. Di waktu saya mimpi bertemu dengan Rasulullah yang kelima kalinya, saya ditaruh di tempat yang sepi, diturunkan di sebuah tempat yang sepi jauh dari perkampungan. Nah, saya disuruh tinggal di sana oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ saya mencoba untuk meluangkan pikiran, mencari tempat yang sepi, gitu kan, sebagaimana petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya temukan tempat itu. Nah, sesudah itu, saudara-saudaraku semua, saya di tempat itu hidupnya sangat sederhana karena jauh dari perkampungan. Hidup saya bersama istri di waktu itu ya makan sederhana lah gitu. Akhirnya dalam beberapa bulan kemudian saya mencoba bekerja sambil saya menyampaikan sebuah agama tentang apa yang saya ketahui dari pelajaran saya yang pernah diajari oleh beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belajar secara syariat lah, artinya selalu belajar membaca Al-Quran, melihat makna-makna dari Al-Quran, ya belajar nahwu sarofnya pelan-pelan begitu kan, supaya saya juga tidak terlalu bingung dalam makna-makna dari Al-Quran tersebut. Nah, dari situ saya berjalan untuk bekerja menuju ke proyek tersebut, artinya saya mendapatkan sebuah proyek bangunan begitu. Setelah saya bekerja dalam beberapa hari kemudian, saya tidur gitu kan. Saya tidur di kalau bahasa Lomboknya di brugak. Di brugak lah namanya kalau bahasa Lombok. Kalau bahasa Indonesianya itu sejenis bale-bale gitu kan, tempat duduk yang tidak punya dinding. Nah, itulah yang saya maksud brugak kalau bahasa Lombok. Nah, dari situ saya tertidur pada pukul 1 malam, karena sebelum saya tidur saya main laptop begitu kan. Nah, saya main laptop, saya lagi nonton TV, video lainnya di laptop begitu kan. Nah, sesudah saya tertidur pada jam 1 malam itu, dalam beberapa menit kemudian saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi anehnya, saya bermimpi bertemu dengan beliau itu, saya punya rumah di tingginya tingkat
7 gitu kan, atau 7 tingkat lah gitu kan tinggi rumah saya itu. Saya punya kamar di tingkat yang paling atas, di tingkat 7-nya. Jadinya tiba-tiba beliau datang gitu. Rasulullah datang kepada saya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasulullah. Saya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ada apakah geranganmu? Gitu kan. Saya bertanya sama beliau karena tiba-tiba dia datang tanpa saya hayalkan, tanpa saya pikirkan gitu kan. Sebelum tidur saya tidak pernah berhayal akan bertemu beliau lagi. Jadinya beliau tersenyum di waktu itu. Nah, saya mencoba langsung bertanya kepada beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenai kitab atau karangan kitab yang saya mencoba membuat karangan tersebut yang saya petik dari Al-Quran dan hadis. Karena dahulu semasih saya di dalam kebun atau rumah yang jauh dari kampung itu, saya sempat menulis sebuah kitab atau mengarang sebuah kitab untuk cara-cara penyampaian kepada jamaah atau umat manusia begitu kan. Jadinya saya sempat menulis kitab tersebut dari tulis tangan lah gitu, masih dalam keadaan tulis tangan, karena saya mencoba membuat kitab gitu kan. Nah, setelah saya ambil satu persatu dari ayat, saya cari hadisnya, saya cari maknanya, saya lantunkan atau berikan keterangan gitu kan, karena saya ingin membagikan cerita atau keterangan-keterangan Al-Quran yang saya ketahui gitu kan. Jadi dari situ, karena Rasulullah datang secara tiba-tiba, saya berpikir dalam hati, oh iya, saya pernah karang kitab gitu kan. Kitab saya kok yang masih dalam keadaan buku biasa gitu, yang saya karang dalam secara nyata di waktu itu, kok di dalam mimpi tersebut waktu saya bertemu dengan Rasulullah itu, kitab itu menjadi setebal gini karangan saya. Padahal belum banyak lah yang saya karang gitu, tapi kok tiba-tiba kitab yang saya karang itu tebal jadinya begitu. Akhirnya saya bertanya sama beliau, ya Rasulullah, mumpung engkau datang ke sini ya Rasulullah, karena saya takut engkau pergi dan tidak bisa bertemu lagi gitu kan. Saya katakan, mumpung engkau datang ya Rasulullah, saya ingin menanyakan tentang kitab yang saya buat atau yang saya karang ini. Karena kitab yang saya buat ini saya mengambil atau memetik dari Al-Quran dan hadismu. Nah, saya buat keterangan-keterangan untuk menyampaikan kepada umatmu ya Rasulullah, saya bilang kepada beliau. Jadi tolong coba diperiksa kitab ini supaya jika ada tempatnya salah, tolong beritahukan saya ya Rasulullah, supaya saya tidak menyimpang dari ajaranmu, saya bilang kan, supaya saya tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadismu, saya bilang. Tapi jika itu benar, katakanlah ya Rasulullah, saya bilang kan. Akhirnya Rasulullah menjawab di waktu itu, entar dulu lah, dibilangin. Saya ngerasa Rasulullah kepingin istirahat karena saking capeknya lah. Itu yang saya rasakan dalam diri saya mengenai perasaan gitu kan. Jadi oh ya Rasulullah,
kalau begitu Rasulullah istirahat dululah gitu di kamar saya gitu kan. Akhirnya Rasulullah masuklah ke kamar di tempat saya tidur, beliau istirahat di dalamnya. Akhirnya saya keluar, tapi karena saya nggak tahan begitu, saya nggak tahan dari dari pertanyaan yang saya ingin dijawab tersebut. Akhirnya saya masuk lagi gitu, saya ketuk pintu lagi kan, tok tok gitu kan, ya Rasulullah maafkan saya karena saya jujur tidak menahan menunggu jawaban tersebut. Takutnya Rasulullah nanti pergi, kan begitu. Jadinya tolong ya Rasulullah diperiksa kitab ini supaya saya tenang, saya bilang kan. Ya akhirnya Rasulullah bangun, duduk dan berdiri di depan saya. Saya kasih kitab yang sekarang tersebut. Rasulullah di waktu itu membuka hanya belah dua lah gitu kan, hanya buka dua. Langsung Rasulullah melihat dan berkata, demi Allah inilah yang saya maksud. Rasulullah berkata 3 kali, demi Allah inilah yang saya maksud, demi Allah inilah yang saya maksud, sampaikan. Begitu kata beliau mengenai kitab yang saya karang tersebut. Akhirnya saya ngerasa puas dari jawaban Rasulullah, karena isi kitab itu yang saya buat adalah mengenai pengenalan kepada Allah dan tidak meninggalkan syariat begitu ya, tidak meninggalkan semacam perintah sholat, perintah yang dari rukun Islam yang kelima, dan perbuatan baik gitu. Itu isinya yang saya buat saya sesuaikan dengan makna pengenalan kepada Allah gitu. Nah dari situ saya jadi keluar begitu. Di bawah saya mendengarkan orang lagi rame begitu di bawah, di lantai yang paling bawah. Akhirnya saya turun dari lantai yang paling atas, yang tingkat 7 tersebut. Saya turun menuju ke bawah. Nah, saya ucapkan salam kepada orang-orang yang ramai tersebut. Saya bilang sama orang yang paling tua di sana, yang jadi depan lah, atau dari pemimpin kalangan orang-orang itulah. Saya bilang assalamualaikum, saya bilang sama orang tua itu. Orang tua itu menjawab waalaikumsalam. Dia bilang, saya jabat tangan sama orang tua tersebut. Akhirnya setelah saya jabat tangan, orang tua itu kayak disetrum katanya, artinya rasa tangannya memegang tangan saya, kayak ada energi yang dahsyat gitu. Akhirnya orang tua itu berkata, demi Allah gitu, engkau ada darah Rasulullah. Demi Allah engkau ada darah Rasulullah, kata orang tua itu. Akhirnya, wahai teman-temanku semua, di anak ini ada darah Rasulullah, di anak ini ada darah Rasulullah, dia katakan sama orang-orang yang banyak tersebut. Akhirnya saya kan yang dikatakan seperti itu kaget gitu. Yo, kenapa saya dikatakan ada darah Rasulullah? Saya bilang sama orang tua tersebut, kamu ada darah Rasulullah, buktinya ini, saya lihat tangan saya ini di kukunya kayak kutek ya, pancar yang dimerah-merahkan kuku itu. Saya lihat kuku saya yang 5 ini berwarna merah semua. Nah, ini buktinya bahwa engkau ini adalah darah Rasulullah, dibilangin kan begitu. Saya dikatakan begitu dari oleh orang tua itu. Saya lihat kuku saya, iya merah dia, saya bilang. Akhirnya kenapa kok bisa begini tangan saya? Ya ini bukti, dia bilang kan, ini bukti kau ada darah Rasulullah, digituin. Orang tua itu lanjut berkata,
Saya heran-heran begitu, gitu kan. Akhirnya orang tua itu berkata, wahai kawan-kawanku, wahai teman-temanku semua, gitu kan, barang siapa yang ingin melihat Rasulullah, itu kata orang tua itu, lihatlah lewat anak ini. Akhirnya orang yang ramai itu berkumpul semua, berkumpul. Nah, akhir saya bertanya, bagaimana engkau akan bisa melihat Rasulullah melalui saya? Saya bilang kan, iya bisa, karena engkau adalah darah Rasulullah. Terus dia langsung pegang tangan saya, dia kayak TV ya. Saya juga nonton di waktu itu. Dia tekan kuku saya yang tengah ini, akhirnya kayak TV begitu. Kayak televisi, kelihatan Rasulullah langsung di tangan saya, di yang tengah ini kelihatan beliau yang lagi tidur, yang lagi istirahat, berbaring, dia berbaring begini caranya. Saya lihat juga, saya jadi semakin heran begitu kan. Saya semakin heran, dari kuku saya kok kayak TV dan melihat Rasulullah. Semua orang menyaksikan Rasulullah melalui kuku saya ini. Nah gitu. Akhirnya setelah orang-orang melihat Rasulullah lagi istirahat melalui kuku saya ini, saya tarik tangan saya sama orang tua itu, karena saking saya bingung dan penasaran kok bisa seperti ini. Saya naik lagi ke lantai yang ke-7 di tempat kamar saya. Saya naik blak sampai atas, saya ketuk pintu, tuk, assalamualaikum ya Rasulullah, saya bilang kan. Akhirnya saya dibukakan pintu oleh Rasulullah kan. Terus saya bertanya begitu, maafkan saya dulu, sebelum saya bertanya, maafkan saya mengganggu istirahatmu, tidurmu ya Rasulullah. Tapi saya sangat heran, kok orang-orang di bawah yang ramai itu berkata, saya ini ada darah engkau ya Rasulullah, dan juga engkau bisa dilihat dari kuku saya ini, kayak televisi jadinya kan, saya bilang kayak TV. Akhirnya, apakah benar ya Rasulullah ada darah engkau di saya? Tersenyum Rasulullah. Dan saya tanya lagi, apakah benar ya Rasulullah di waktu engkau tidur dengan berbaring begini dan bergerak seperti ini, begitu kan saya tanyakan. Dijawab Rasulullah, ya benar. Dia bilang kan, benar apa yang engkau lihat. Akhirnya saya ngerasa gimana ya di waktu itu, ngerasa bangga iya, ngerasa heran iya, ngerasa syukur, pokoknya perasaan itu menggelora banyak begitu. Akhirnya saya tanyakan ulang mengenai darah itu ya Rasulullah, apa maksudnya? Karena saya dikatakan ada darahnya engkau ya Rasulullah di saya bilang kan. Akhirnya Rasulullah tersenyum dan memeluk saya. Saya jadinya dia peluk, jujur saya di waktu itu terharu langsung. Nah di situ saya mengetahui Rasulullah menangis saat di pelukan saya, dan saya pun menangis di pelukan Rasulullah. Nah begitu. Akhirnya setelah menangis begitu, karena saking gembiranya, saking gimana ya rasanya dipeluk oleh seorang nabi, seorang yang mulia begitu. Saya ngerasa senang, tapi nggak bisa saya bayangkan rasa itu, sehingga saya menangis dan Rasulullah pun menangis. Akhirnya saya cium tangannya, saya berkata, ya Rasulullah, saya keluarlah. Rasulullah, engkau istirahat aja ya Rasulullah, saya bilang kan sambil menangis begitu kan. Akhirnya Rasulullah menyuruh saya, engkau mandilah, dibilangin. Kebetulan di lantai di atas itu ada sebuah air keran gitu kan, atau air ledeng gitu yang saya buat. Akhirnya saya disuruh mandi untuk melakukan aktivitas lainnya lah gitu kan. Akhirnya saya keluar dan langsung mencari ke tempat
mandi gitu kan. Nah sesudah itu saya terbangun. Saya terbangun dari mimpi saya, kaget saya. Kok saya bermimpi bertemu Rasulullah? Kok saya bermimpi lagi bertemu Rasulullah? Dan kitab yang pernah saya buat secara zahir, saya itu kok saya itu kok kebawa secara nyata gitu. Waalaikumsalam. Tamu sir. Tamu langsung. Akhirnya begitulah. Saya itu ngerasa aneh gitu. Tamu langsung. Begitulah kisah saya dari perjalanan saya bersama beliau. Langsung tamu. Tidak kan? Tak betai oleh aparana. Nah, dari situ wahai saudara-saudaraku semua, dimanapun kalian berada, mengenai kisah atau cerita saya dengan beliau yang keenam kalinya, dalam pertemuan yang keenam kalinya, semoga bermanfaat bagi kita semua, nggih. Nah, bagi orang-orang yang ingin memaknakan mimpi saya yang bertemu dengan Rasulullah, silahkan. Bagaimanapun cara saudara-saudara semua ingin memaknakan, ya saya dengan ikhlas hati menerimanya. Karena karena dari kisah di mimpi ini bermacam-macam maknanya, luas gitu. Nah dari situ wahai saudara-saudaraku, kurang lebih dari cerita saya mengenai pertemuan saya yang keenam kalinya dengan Rasulullah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah sebelum kita lanjut ke video berikutnya, mengenai cerita saya lagi yang ketujuh kali bertemu dengan Rasulullah, insya Allah kita akan lanjut di kemudian hari atau beberapa waktu lagi begitu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.